Selamat siang, perkenalkan nama saya Ratu Oktaviana dari kelas 2 Sistem Informasi D. Nah, sebelum kita menginstal Laragon, Laravel, dan lain-lain, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa submateri. Yang pertama itu arsitektur monolitik dan microservice. Nah, pertama-tama kita harus tahu monolitik itu apa. Seperti namanya, mono itu berarti satu, merupakan sebuah arsitektur di mana seluruh komponennya seperti UI, database, dan bisnis logik menjadi satu kesatuan dalam satu aplikasi yang sama. Nah, monolitik dan microservice ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu mudah dibangun, mudah diuji, dan eh, ideal untuk aplikasi tim yang lebih kecil. Nah, tetapi memiliki kekurangan seperti seiringnya bertambahnya ukuran aplikasi semakin sulit untuk dikelola, diuji, dan diperbarui. Dan kekurangan yang kedua itu skalabilitasnya itu terbatas karena seluruh aplikasinya harus ditingkatkan, bukan hanya bagian-bagian tertentu. Dan kalau microservice itu uh, di mana-mana di mana aplikasi yang dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang saling independen dan setiap layanannya ini bertanggung jawab atas fungsi tertentu dan dapat dikembangkan dan diuji juga dan bisa disebarkan juga secara terpisah. Kembali lagi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu stabilitasnya lebih baik karena layanannya dapat dikembangkan secara independen. Dan kelebihannya yang lain itu ada toleransi kegagalan lebih tinggi karena jika satu layanannya gagal, itu tidak mempengaruhi layanan yang lainnya. Nah, kekurangan yang kedua itu kekurangan itu ada arsitekturnya itu lebih kompleks dan memerlukan orkestrasi layanan dan pengolahan komunikasi antar lainnya. Nah, selanjutnya itu ada materi front end dan back end. Nah, front end itu merupakan bagian yang langsung dilihat oleh pengguna yang melibatkan tampilan dan interaksi baik di halaman web ataupun aplikasi. Teknologi yang biasa digunakan itu seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, backend ini merupakan bagian yang bekerja di balik layar, seperti menangani bisnis logik, database, dan server yang nggak dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Dan teknologi yang biasa digunakan itu seperti PHP, Node.js, Java, Golang, dan MySQL. Nah, full stack ini um, bertanggung jawab untuk mengakomodir pengembangan front-end dan back-end dalam sebuah proyek. Nah, mereka yang akan mempertimbangkan database antar muka pengguna atau yang biasa disebut UI dan logika bisnis untuk membangun suatu aplikasi. Nah, umumnya ini full stack itu tidak akan terlibat terlalu dalam pada pengembangan detail front-end, melainkan cukup menggunakan template yang sudah disediakan saja, terus bisa menyesuaikan dan menyusun komponennya pada template-template tersebut sesuai kebutuhan pengguna. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu Laragon. Laragon merupakan pengembangan web secara lokal sebagai alternatif SAM atau web. Selain dari kemudahan dalam berganti versi PHP, salah satu kelebihan Laragon ialah tersedianya virtual host, di mana pemanggilan project tidak perlu menggunakan IP dan PRT. Selanjutnya, teman-teman bisa mendownload Laragon lewat web. Setelah teman sudah menekan webnya, teman-teman bisa menekan tombol button download dan download yang 173 MB. Teman-teman bisa menunggu downloadnya terlebih dahulu. Jika download sudah selesai, Laragon bisa dibuka di file, laptop, atau PC teman-teman masing-masing. Klik 2 kali Laragonnya, pilih English, dan tekan button OK. Selanjutnya, teman-teman bisa menekan button Next dan button Install.
Setelah teman-teman sudah menekan button install, bisa menunggu proses ekstrak filenya terlebih dahulu. Setelah file sudah diekstrak, bisa menekan button finish. Secara default, Laragon yang sudah kita install tadi itu menggunakan PHP 8.1.10. Nah, sekarang kita perlu menggunakan PHP 8.2 untuk menjalankan Laravel 11. Nah, teman-teman di sini bisa memilih PHP versi 8.2 atau yang baru itu untuk sesuai kebutuhan kita. Contohnya ini kita akan mendownload PHP 8.2 NTS X64.zip. Nah, teman-teman bisa menunggu downloadannya selesai terlebih dahulu. Setelah downloadan selesai, kita bisa membuka file tadi. Selanjutnya, kita akan mengekstraknya. Tetapi terlebih dahulu, kita harus membuat folder baru. Untuk memudahkan teman-teman, folder file ini bisa disalin saja judulnya. Nah, selanjutnya tekan New dan tekan Folder. Untuk nama file yang tadi bisa langsung ditempelkan saja. Selanjutnya, tekan file yang belum diekstrak tadi, tekan ekstrak, tekan button browse, terus cari file yang baru tadi kita buat, foldernya, terus tekan button select folder, dan ekstrak. Selanjutnya, kita akan membuka folder tersebut, tekan folder Laragon, selanjutnya folder bin, dan folder PHP. Dan salin PHP 8.2 dan pindahkan ke folder bin tadi yang baru saja kita buat. Selanjutnya, untuk mengaktifkan PHP 8.2 yang baru saja kita tambahkan, itu dengan cara klik PHP dan klik yang version 8.1, selanjutnya bisa dipilih version yang 8.2. Nah, selanjutnya bisa diklik yang PHP, klik yang PHP yang sudah dibuat 8.2, selanjutnya klik yang extension, dan kita akan klik yang zip pada PHP. Selanjutnya kita akan mendownload Composer. Nah, pertama-tama teman-teman harus tahu Composer itu merupakan dependency manager untuk mengelola pemasangan library dan package pihak ketiga yang dibutuhkan dalam project PHP. Nah, kita akan akses halaman getcomposer.orang.org. Nah, cara mendownloadnya itu adalah klik bagian Composer Setup X yang ini. Nah, teman-teman bisa mengkliknya. Setelah sudah menginstal, kita bisa tunggu dulu hingga downloadan selesai.
Nah, setelah selesai bisa kita buka di file, klik file Composer terlebih dahulu, tekan yang install for all user, abaikan developer model dan klik button next. Nah, selanjutnya klik button browse, cari folder yang sudah kita buat tadi, klik folder Laragon, folder bin, dan folder PHP. Klik yang PHP 8.2. Klik PHP dan selanjutnya bisa menekan button next. Selanjutnya kita tinggal menunggu dan klik button next dan selanjutnya klik button install. Kita akan menunggu downloading Composer. Selanjutnya klik button next dan klik button finish. Kita bisa mendownload Git lewat git.scm.com. Nah, setelah teman-teman sudah mengklik web Git tersebut, kita bisa ngeklik yang Windows dan bisa mendownload dengan mengklik klik here to download. Nah, kita tinggal menunggu sampai downloadnya selesai. Jika telah selesai, bisa kita buka di file laptop atau PC masing-masing. Klik file yang sudah kita download tadi. Selanjutnya, klik button next. Selanjutnya, bisa klik button next. Klik lagi button next. Dan klik button install. Nah, kita bisa menunggu install dan extract files hingga selesai. Jika downloadan sudah selesai, kita tinggal mengklik button finish. Yang tadi itu sudah terinstall dengan benar, kita bisa mengetik prompt ketik Composer. Nah, jika sudah keluar Composer, berarti itu sudah terinstall. Nah, setelah keluar seperti ini, teman-teman bisa mengetik Composer Global Require Laravel Installer. Selanjutnya, setelah sudah selesai, proses akan ditandai seperti berikut dan teman-teman bisa membuat lagi selanjutnya seperti Laravel Neo Ratu Apps dan akan keluar seperti ini. Selanjutnya, silakan klik jika instalasi berlangsung dengan lancar, maka akan muncul prompt
Untuk menanyakan jenis database apa yang akan digunakan, dan kita hanya perlu mengklik enter. Jika instalasi selesai, akan ditandai dengan munculnya informasi seperti berikut. Nah, selanjutnya kita tinggal mengetikkan cd ratu apps dan klik enter, dan selanjutnya ketik php action server. Setelah itu kita bisa mengklik lagi dan akan keluar seperti ini. Jika teman-teman sudah keluar seperti ini, akan keluar Laravel yang sudah web yang sudah kita bikin. Selanjutnya akan keluar seperti ini. Untuk nge-stop server bisa ngeklik Ctrl tambah C.